Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Warda Dulfah, melanjutkan video saya sebelumnya mengenai basis data, yang mana pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengantar normalisasi. Langsung saja kita ke materi pengantar normalisasi. Apa sih pengantar normalisasi itu? Nah, untuk pengertiannya, normalisasi adalah suatu teknik menstrukturkan atau memecah atau mendekomposisi data dalam cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan pengolahan data dalam basis data. Permasalahan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan atau biasa disebut sebagai anomalis yang terjadi akibat adanya kerangkapan data dalam relasi dan inefisiensi pengolahan. Nah, untuk macam-macam penyimpangan atau anomali di sini, sebelumnya kita akan membahas anomali itu adalah penyimpangan-penyimpangan atau error yang inkonsistensi data yang terjadi pada saat dilakukan proses delete, insert, update dalam suatu database. Nah, untuk macam-macam anomali sendiri, yang pertama ada insert anomali, yang kedua ada delete anomali, yang ketiga ada update anomali. Yang pertama, kita akan membahas tentang insert anomaly. Insertion anomaly. Insertion anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi akibat dari operasi penambahan atau penyisipan atau biasa disebut sebagai insert atau tuple record pada sebuah relasi. Nah, untuk delete anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi akibat operasi penghapusan atau delete dalam suatu tuple atau record dari sebuah relasi. Selanjutnya yang ketiga, update anomali. Nah, update anomali ini merupakan error atau kesalahan yang terjadi akibat dari operasi perubahan update suatu tuple atau record dari sebuah relasi. Nah, untuk pembentukan normalisasi, di sini terdapat 7 langkah pembentukan normalisasi. Yang pertama, bentuk tidak normal atau unnormalized form merupakan kumpulan dari data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi, data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Jadi yang kedua, bentuk normal ke-1 atau 1NF atau first normal form, yaitu menghilangkan beberapa elemen yang berulang agar menjadi suatu bernilai tunggal yang berintegrasi di antara setiap baris dan kolom pada suatu tabel. Nah, yang ketiga ada bentuk normal kedua atau second normal form. Yang biasa disebut dengan ini adalah normalisasi bentuk data kedua telah memenuhi normalisasi bentuk pertama. Selanjutnya, setiap atribut bukan kunci haruslah bergabung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Sehingga untuk membentuk normal kedua harus sudah ditentukan kunci file. Kemudian kunci file ini haruslah unik dan tetap mewakili atribut yang lain yang menjadi anggotanya. Selanjutnya yang keempat ada bentuk normal ketiga, third formal form. Untuk menjadikan formal ketiga, maka relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan primary key tidak punya hubungan dengan transif dengan kata lain. Setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung pada primary key dan primary key secara seluruh. Selanjutnya yang kelima ada Boycott normal atau BCNF, bentuk yang mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Untuk menjadi BCNF, relasi dalam bentuk normal ke-1 dan setiap atribut harus bergantung fungsi pada atribut super key. Selanjutnya yang keenam ada bentuk normal keempat atau fourth normal form. Relasi R adalah bentuk normal keempat dan hanya relasi tersebut termasuk BCNF dan semua tergantung multi-value dan adalah ketergantungan fungsional. Selanjutnya yang ketujuh ada bentuk normal kelima atau fifth normal form berisi PJNF atau projection joint normal form. Dan 4NF dilakukan dengan menghilangkan ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat. Nah, untuk ketergantungan fungsional di sini, dalam normalisasi terdapat 2 ketergantungan fungsional. Yang pertama, fungsional dependensi. Nah, ketergantungan fungsional atau fungsional dependensi adalah suatu kondisi di mana
suatu atribut atau beberapa atribut dari satu relasi yang keberadaannya bergantung pada atribut lain. Nah, jadi ketergantungan fungsional juga bisa didefinisikan sebagai suatu atribut A mempunyai ketergantungan fungsional terhadap atribut B jika dan hanya jika setiap nilai A berhubungan dengan setiap nilai B. Selanjutnya yang kedua ada determinan. Determinan yaitu ketika terdapat satu fungsional dependensi, maka atribut atau sekelompok atribut di sebelah kiri anak panah dinamakan determinan. Selanjutnya kelebihan normalisasi. Jadi dalam proses normalisasi ini sendiri juga memiliki sebuah kelebihan. Di antaranya yang pertama memecah tabel yang sangat kompleks menjadi beberapa tabel sederhana. Misalnya, tabel master diinputkan sekali konstan untuk waktu yang lama. Terus tabel transaksi dinamis terhubung dengan tabel master. Nomor 2, mudah dalam managing perawatan laporan. Yang ketiga, meningkatkan integritas data, jaminan akan konsistensi data. Dan yang keempat, tabel reusable. Ketika terjadi perubahan atas tabel master, maka tabel transaksi otomatis juga berubah menyesuaikan tabel masternya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, di sini untuk kekurangan normalisasi, yang pertama meningkatkan jumlah operasi join. Nah, untuk yang kedua meningkatkan kompleksitas dari query. Yang ketiga, pada beberapa kasus mempengaruhi performansi. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai tentang pengantar normalisasi. Cukup sekian video saya pada kali ini. Teman-teman bisa membantu channel saya dengan klik tombol suka dan juga subscribe channel ini. Selanjutnya, jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jika ada saran mengenai video saya maupun materi saya ataupun cara penyampaian saya di dalam video ini, teman-teman bisa meninggalkannya di kolom komentar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.